Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul belas kasihan Tuhan kepada perempuan yang berzina. In the name of Jesus, I sermonize with the title, The Mercy of God to the Woman Who Commit Adultery. Judul ini saya ambil dari perikop yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11. This title is taken from John chapter 8 verse 1 till 11. Mari kita sama-sama baca Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11 secara bergantian, dimulai dari saya, kemudian saudara-saudari terus bergantian dari ayat 1 sampai yang ke-11. Let us read together. We will read in turn. Ya, dimulai dari saya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat yang kedua. Second, early in the morning he came to the temple courts again. All the people who came to him and he sat down and began to teach them. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. 4, And said, Jesus, teacher, this woman was caught in a very act of adultery. Lo, ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? 6, now they were asking this in an attempt to trap him so that they would bring charges against him. Jesus bent down and wrote on the ground with his finger. 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 8, And he bent over again and wrote on the ground. 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10, Jesus stood up straight and said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you? 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, puji Tuhan, kita sudah membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Praise to the Lord that we have read this John chapter 8 verse 1 to 11. Latar belakang dari kisah ini bermula dari ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. The background of this story is when Jesus went to Jerusalem to have a feast of tabernacles. Ini bisa kita lihat pada judul perikop yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-7. And we can see the title of the paragraph. Hari raya Pondok Daun dirayakan selama 7 hari. The feast of tabernacles hold for 7 days. Tuhan Yesus mengajar ke Bait Allah ketika pesta tersebut sedang berlangsung. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Jesus was teaching in the temple when in the midst of Feast of Tabernacles. Sampai pada hari terakhir puncak perayaan, pada hari raya Pondok Daun tersebut, Tuhan Yesus masih terus mengajar. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. John chapter 7 verse 37 says that until the last day of the great day of the feast, Jesus was still teaching. Setelah orang banyak pulang ke rumahnya mereka masing-masing, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan disitulah kita mulai di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Until the number of great people has come home with their own, Jesus went to the Mount of Olives. Nah, sekarang kita akan bahas dari pasal yang ke-8 ini, ayat yang kedua sampai yang ke-6. And we will learn together. Di ayat yang kedua ditulis, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Verse 2, it is said, early in the morning he came to the temple courts again. Jadi Tuhan Yesus tadinya sudah keluar dari bait Allah, kemudian Tuhan Yesus kembali lagi ke bait Allah. Jesus who once have left the temple has come again. Dan seluruh rakyat pun datang kepadanya dan Tuhan Yesus duduk dan mengajar mereka. And every people come to the temple courts again to learn about the teaching. Ketika sedang mengajar, ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. When Jesus was teaching the people, the experts in the law and the Pharisees brought a woman. Ahli Taurat dan orang Farisi menempatkan perempuan itu di tengah-tengah.
And the experts in the law and the Pharisees has put the woman in the midst of the people. Di ayat yang keempat tertulis, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Verse 4, it is said, Teacher, this woman was caught in the very act of adultery. Di ayat yang kelima mulai dibawa mengenai hukum Taurat. Verse 5, they brought the law. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat Tuhan Yesus mengenai hal ini? In the law, it is said that the command is to stone to death. And what is the response of Jesus? Tujuan dari ahli Taurat dan orang Farisi bertanya mengenai hal itu ada di ayat yang ke-6, yaitu untuk mencobai Tuhan Yesus. The purpose of the experts in the law and the Pharisees to question this thing is to trap Jesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. So they could obtain charges against Jesus. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Actually, what was written in the law. Mari kita sama-sama buka di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Let us turn to Leviticus chapter 20, verse 10. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Leviticus chapter 20, verse 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-22 ayat 23 sampai ke-24. Then we turn to Deuteronomy chapter 22 verse 23 to 24. Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, ayat 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi di sini apa yang dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi mengenai hukum Taurat itu benar mengenai hukum zina ini. So what has been said by the experts in the law and the Pharisees was right. Jadi perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Therefore, this woman must be stoned to death. Tetapi jebakannya di sebelah mana, saudara? But what is the tricky part? Di sini mereka masih ada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. In these circumstances, they are still under the Romans law. Hukum Taurat itu berlaku bagi orang Yahudi. The law only available for Jews. Sehingga mereka tidak bisa melakukan hukuman mati kepada orang lain kalau tidak sesuai dengan hukum Romawi. So they cannot execute someone that under the Romans law. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, silahkan kamu lempari batu, maka ia akan bersalah kepada hukum Romawi. So if Jesus said to the experts in the law and the Pharisees to stone her to death, then Jesus will be at fault. Tetapi jika Tuhan Yesus berkata tidak usah dilempari batu, maka ia akan bersalah terhadap hukum Taurat. But if Jesus didn't say to stone the woman to death, then Jesus will be at fault from the perspective of the law. Jadi ini memang pertanyaan jebakan yang tidak bisa dijawab dengan iya dan tidak. So this is a tricky question where we cannot answer by either yes or no. Tetapi Tuhan Yesus memiliki hikmat. But Jesus has the wisdom. Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus tidak segera menjawab, tetapi ia membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. In John chapter 8 verse 6, Jesus didn't answer, but he was writing on the ground. Ketika Tuhan Yesus masih menulis di tanah, orang-orang itu terus bertanya kepadanya. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-7. In the verse 7, when Jesus was writing on the ground, people are asking him. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang ada di ayat yang ke-7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Then Jesus replied to the crowd, whoever among you is guiltless may be the first to throw a stone at her.
Di sini Tuhan Yesus mempersilahkan orang-orang untuk melempari perempuan itu. So Jesus was allow the people to stone her to death. Tapi syaratnya adalah siapa yang tidak berdosa silahkan melemparkan batu. But the requirement is who is among you is guiltless may be the first to throw the stone. Jadi fokusnya itu Tuhan mau ganti. Kamu jangan cuma lihat perempuannya ini. Kamu lihat diri kamu dulu. So Jesus wants to turn the focus. Do not focus onto the woman, but focus on yourself first. Lalu, apakah ada yang akhirnya melempari perempuan itu dengan batu? Then is there anyone in the end who throw the stone to the woman? Di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus lagi-lagi membungkuk dan menulis lagi di tanah. In the verse 8, then he bent over again and wrote on the ground. Dan di ayat yang ke-9, di bagian yang terakhir, akhirnya yang tertinggal hanyalah Tuhan Yesus dan perempuan itu saja berdua. In the verse 9, Jesus was left alone with the woman standing before him, just the two of them. Satu persatu pergi. One by one has drifted Kita away. boleh kembali lagi ke Yohanes pasal yang ke-8, We turn back to ayat John chapter 8, yang ke-9. verse 9. Ya, kita akan lihat di sini tertulis di ayat yang ke-9, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. In the verse 9 it was written, they began to drift away one at a time, starting with the older ones until the young one. Kalau di bahasa Indonesia itu tidak tertulis sampai yang terakhir itu siapa? In the book, in the Indonesian translation, there was no information about the last one, the last person. Tetapi jika kita melihat yang bahasa Mandarin, itu ada tertulisan dari yang tua hingga yang muda, Lao Tao Shao. But in the Chinese version, it was written until the youngs. Ya, jadi ada urutannya, tidak langsung orang yang berkerumun itu semuanya pergi, tidak. Tapi ada urutannya dari yang tertua dulu mulai meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu sampai akhirnya yang paling muda yang meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. So they left in order, start from the older one until the young one. Ini berarti orang Farisi dan ahli Taurat pun termasuk di dalam golongan yang meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. It means the experts in the law and the Pharisees are among the crowd who left Jesus and the woman. Ya. Kenapa sih yang tua duluan yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu? Why did the first who left them is the old one? Karena mereka sadar kalau mereka itu memiliki dosa. Because they realized they are sinner. Tidak dipungkiri saudara, ketika kita semakin berumur, semakin lanjut usia, kita bisa membuat daftar dosa kita mungkin semakin panjang. We cannot deny that we will commit sins the way we get older. Kita bisa melakukan dosa ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Can commit sins even when we communicate with each other. Ketika kita berbisnis, kita bisa melakukan dosa. When we are doing business, we can commit sins. Oleh karena itu, yang tua lebih menyadari, oh saya orang berdosa. Saya tidak bisa melempari batu kepada perempuan ini. So the older one first realized that we are sinners that we can throw the stone. Lalu kenapa anak kecil yang paling terakhir? So why the youngsters are the last one? Anak kecil juga ternyata menyadari kalau mereka itu memiliki dosa. The youngster one also realized that they are sinners as well. Dosa macam apa yang dilakukan anak kecil, saudara? What kind of sins that they can commit? Jika kita lihat anak kecil itu tanpa diajari mereka bisa berbohong. We know that the children can lie even without us teaching them. Bahkan jika tidak kita ajari kalau itu adalah perbuatan yang salah, itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang sampai akhirnya tidak disadari kalau itu adalah hal yang salah. Even when we not discipline them enough, they might not know that it was something that's a mistake. Itu juga berlaku bagi orang dewasa. It is also available for the mature. Jika kita mulai terbiasa dengan berbohong, lama-lama itu akan menjadi suatu kebiasaan. When we are used to lying, then it will become a habit. Ketika melakukan dosa itu sudah merupakan suatu kebiasaan, kita tidak akan lagi merasa bersalah ketika melakukan hal tersebut.
When committing a sins is become a habit for us, then we will not feel guilty. Tetapi mari kita sama-sama melihat ke dalam Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Then we will turn to the Psalm chapter 32 verse 5. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Selah. Ya, di sini dikatakan kalau kita harusnya mengaku dosa kepada Tuhan. Here it is said that we should confess our sins to the Lord. Karena Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Because Jesus will cover up our wrongdoing. Mari kita buka lagi di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. We will turn to Proverbs chapter 28 verse 13. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya. Jadi di sini sudah dijelaskan jika kita menyembunyikannya, maka kita tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi siapa? Disayangi Tuhan. So it is written here, the one who covers his transgression will not be prosper, but whoever confesses them, forsake them, will find mercy by God. Jadi pelajarannya bagi kita apa saudara? Yaitu untuk terus melakukan refleksi diri setiap harinya. Dan ketika kita menyadari kita melakukan dosa, mari kita sama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. So the lesson learned here is we must reflect on ourselves, and if we find something, some sins, then we must repent to God. Jangan sampai kita tidak sadar kalau kita itu sudah berdosa. So let us realize that we are sinners. Ya, puji Tuhan di sini di perikop ini semuanya itu tidak ada yang berani melempari batu kepada perempuan tersebut. So the story ends without anyone throwing stone to the woman. Satu hal yang disyukuri adalah ahli Taurat dan orang Farisi pun menyadari kalau mereka itu berdosa. One thing that we should thankful is the experts in the law and the Pharisees also realize that they are sinners as well. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan bahas ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. We will turn to John chapter 8 verse 9 till 11. Di sini Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-11, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Here in the verse 11, she replied, No one, Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go, and from now on, do not sin anymore. Ini merupakan belas kasihan Tuhan. This is a mercy from God. Kalau di bahasa Inggris itu jelas ya, mercy. Kalau di bahasa Indonesia kadang terjemahannya itu bisa beda-beda. Tetapi di sini itu lebih ke belas kasihan Tuhan. If the English dictionary, it is clear that this is a mercy. Berdasarkan Oxford Dictionary, mercy itu adalah belas kasihan yang ditunjukkan terhadap seseorang yang berada dalam kekuasaan orang tersebut untuk menghukumnya. Based on the Oxford Dictionary, mercy is a mercy that has been shown to someone who is under his power. Dan mercy itu ditunjukkan kepada orang yang melakukan kesalahan. So this mercy tend towards to the one who is guiltful. Dan ini berbeda dengan kebaikan. And this is different from kindness. Kalau kebaikan itu kita bisa melakukannya kepada siapapun. We can act a kindness to everyone. Terlepas dari orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak, kita bisa berbuat baik terhadap orang tersebut. Apart from the ones who committing mistakes, sins or not, we can do kindness to them. Dan juga terlepas dari apakah kita memiliki power atau kekuasaan atau otoritas terhadap orang tersebut. So the power and authority also is not included in this kindness. Jadi ini bedanya mercy dan kindness ya. Kalau di Inggris itu jelas mercy dan kindness. Mungkin kalau di Indonesia lebih ke belas kasihan dan kebaikan. So it is clear how to separate between mercy and kindness. Di sini Tuhan menunjukkan belas kasihnya kepada perempuan tersebut. So in the Bible, the God who really shown mercy. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa sekali menghukum perempuan tersebut. Why? Because Jesus can clearly punish the woman. Perempuan itu bersalah.
The woman is at guilt. Dan Tuhan Yesus memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi daripada perempuan tersebut untuk menghukum perempuan tersebut. And Jesus who has the authority to punish the woman. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. But God didn't do it. Ini yang kita sebut sebagai belas kasihan Tuhan. This is what we call as a mercy from God. Lalu kita akan bertanya, kenapa Tuhan bisa berbelas kasih kepada orang seperti itu? Then the next question is, why God shown mercy to this kind of woman? Kita baca Roma pasal yang ke-9 ayat 15 sampai yang ke-16. We will turn to Romans chapter 9 verse 15 to 16. Roma pasal yang ke-9 ayat 15 sampai yang ke-16. Ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, di sini kemurahan hati Allah. Tapi kalau kita lihat di dalam NKJV itu artinya mercy ya. Mercy di sini kemurahan hati. In NKJV, the words is God who shows mercy. Apakah kita akan berkata Tuhan sangat tidak adil? Then can we say that God is unfair? Sebelum kita bilang Tuhan itu tidak adil, coba kita merenungkan bersama-sama mengenai diri kita sendiri. Before we say that the God was unfair, let us look at ourselves. Adakah di sini yang tidak berdosa? Mungkin boleh angkat tangan. Is there anyone among us who is not committing any sins? We can raise our hand. Gak ada ya, puji Tuhan. Puji Praise the Tuhan, Lord. semuanya turun ya. Tapi coba kita ingat-ingat lagi. Sebelum kita dibaptis, mungkin kalau kita tidak dibaptis sejak bayi, sudah berapa banyak sih dosa yang kita lakukan sebelum kita dibaptis? And if you remember our sins who we commit on the past, how many of them? Bukankah kita mendapatkan belas kasihan Tuhan juga untuk bisa dibaptis dan masuk ke dalam rumahnya? Didn't we also obtain this mercy from God? Tidakkah juga merupakan belas kasihan Tuhan juga ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan? Isn't it is also considered mercy if we are still have the opportunity to serve Him? Dan kita mau lihat di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. And then we will turn to Titus chapter 3 verse 5. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus chapter 3 verse 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jika kita melihat lagi terjemahan bahasa Inggris, bagi yang ada terjemahan bahasa Inggris, itu rahmat-Nya itu adalah mercy. So if we can see in the English translation, it is clearly stated as a mercy. Kita dibaptis itu bukan karena kita, orang baik luar biasa. We are not baptized because we are a really kind person. Tapi lebih karena Tuhan yang mengasihani kita. It is because of God's mercy. Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. It's because God shown mercy to us. Jika Tuhan tidak mau berbelas kasih kepada kita, itu pun juga hak Tuhan. It is also a right for God if He do not want to give us the mercy. Jadi bagi kita di sini yang sudah masuk di dalam rumah Tuhan, yang sudah dibaptis, jangan kita menyia-nyiakan belas kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. For us who was already baptized, let us not waste the opportunity and the mercy that God has given to us. Dari perikop di sini kita juga bisa belajar beberapa pelajaran. Yang pertama, sebelum menghakimi orang lain, coba lihat diri kita sendiri. The first lesson that we can learn is to look at ourselves before we judge others. Dulu sekali saya dan orang tua saya itu sedang pergi menggunakan mobil. At the past, me and my parents was traveling with car. Jendelanya itu dibuka, jadi tidak pakai AC. The window was opened and we do not use AC. Dan waktu itu lampu merah ya, jadi kita berhenti. At that time, the traffic was red and we stopped. Dan ketika lampunya itu berubah menjadi hijau, kita berjalan pelan. Karena ini mobil manual ya, jadi pelan jalannya. When the traffic light was turned to green, then we start slowly. Baru kita jalan gitu mau belok kiri. And then when we want to turn right, left, Tiba-tiba ada yang nyenggol jendela kita.
Suddenly there's someone who crashed into our window. Apa yang menyenggol saudara? What was the thing? Sepeda yang sedang dibawa dengan menggunakan sepeda motor. It's a bicycle who was brought by the motorcycle. Jadi ada 2 orang di sepeda motor mengangkat sepeda dengan posisi melintang begini. So there was 2 person, one who drive and one who brought the bicycle. Jadi coba bayangkan ya saudara, rodanya masuk dong ke jendela. So we can imagine that the wheel of the bicycle has entered the car, Ya otomatis kita berhenti. and automatically we stopped, Motornya juga berhenti. and the bicycle also stopped. Motorcycle. Yang pengendara motor itu sudah mau marah. And the motorcycle start to getting angry. Sudah siap ya melontarkan kalimat dengan keras, sudah menyamper ke mobil kami juga. They have prepared to shout really with angriness. Ketika sedang berjalan ke arah mobil kami, ada motor-motor lain yang sedang berbelok ke kiri, dan motor-motor yang lain malah teriak kepada pengendara motor tersebut, "Kamu yang salah." So when he approached our car, and then suddenly there are another drivers who said that the motorcycle driver was at fault. Segera orang yang tadinya mau marah, yang sudah mau melontarkan kata-kata, mundur kembali ke motornya, kemudian dia jalan dengan marah. And the angry person who wants to approach us has left with an upset feeling. Ya kadang kita sebagai manusia mungkin kita di posisi orang yang sedang naik motor tersebut, saudara. Sometimes when we are as a human, we are in the position of this driver. Kita kadang tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Sometimes we cannot reflect on our own fault. Dan kita lebih mudah melihat dan menyalahkan orang lain atas kesalahan tersebut. And it is easier for us to blame others rather than blame ourselves. Ya, di sini kita kembali diingatkan di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Here we are reminded in Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Kita akan baca bergantian. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5 dimulai dari saya ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. For by the standard you judge, you will be judged, and the measure you use will be the measure you receive. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? 4. Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye while there is a beam in your own? Ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, puji Tuhan. Saya mencari ya, selumbar itu seperti apa sih? I look into the internet, what is the speck? Dan ternyata itu merupakan benda yang sangat kecil, yang bahkan ukurannya itu bisa seperti serpihan kayu. A speck is really a small material that it looks like a fragment of the wood. Ya, jadi di sini kita kembali diingatkan untuk keluarkan dulu balok yang ada di mata kita, baru kita lihat selumbar yang cuma sebesar serpihan kayu itu di mata orang lain. So we must remove the beam of the wood in front of our eyes before we remove the speck of our others' eyes. Dan di sini juga dikatakan kalau ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu juga akan digunakan bagi kita. It is written here, the measure you use to judge others will be the measure you receive. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar untuk lebih melihat diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menghakimi orang lain. So let us learn to reflect on ourselves first before we judge others. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Second lesson, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. to go and forsake the sin. Ini merupakan pesan yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina tersebut. This is the message that God gave to the woman. Dan ini juga berlaku bagi kita sekarang. And it is also works for us. Coba kita ingat-ingat kembali ya saudara. Apakah ada dosa yang kita lakukan di dalam 1 bulan ini? So let us remind on ourselves, is there any sin that we commit in this month?
Jika 1 bulan terlalu jauh, mungkin kita coba pikir dalam seminggu ini, apa dosa yang sudah saya lakukan? Maybe in this week, what kind of sins that we have committed? Atau jika masih terlalu sulit untuk mengingat, coba per hari ini, apakah sudah ada dosa yang saya lakukan? Is there any sins that we commit this day? Apakah mungkin dosa itu adalah dosa yang baru pertama kali kita lakukan? Is it the first one? Atau itu merupakan dosa yang mungkin sudah berulang kali kita lakukan? Or is it repetitive sins that we have committed? Jika kita bisa mengingat-ingat dosa apa yang kita perbuat dalam jangka waktu tersebut, itu sudah merupakan langkah yang baik. If we can remember and realize our sins that we have committed in the past, it was a good step. Karena itu adalah dosa dan kita menyadari kalau itu adalah dosa. And there is a sin and we realize it. Yang bahaya adalah kalau kita tidak sadar kalau itu sebenarnya dosa dan kita tidak menyadari kalau itu salah dan kita lakukan. And it is dangerous if we do not realize it and we keep continuing doing it. Jika kita sudah menyadari dosa kita itu apa, mari kita sama-sama lakukan langkah selanjutnya. If we have learned that this is a sin, then we need to do the next step. Yaitu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Confess our sin and do not and repent. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, Let's ayat turn to ke-9. 1 John chapter 1 verse 9. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita lanjutkan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Let's turn to Romans chapter 6 verse 6. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi di sini, dari 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diingatkan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. So we can learn from 1 John chapter 1 verse 9 that we must confess our sin and we must repent. Dan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, kita kembali diingatkan untuk tidak lagi menghambakan diri kita pada dosa. And in Romans chapter 6 verse 6 we can learn that we should no longer be enslaved to sin. Kita harus ingat bahwa manusia lama kita itu sudah turut disalibkan. We must remember that our old man has been crucified with him together. Oleh karena itu jangan sampai kita kembali mengenakan tubuh manusia lama kita. So let us not wear again our old man. Oleh karena itu kita harus mengingat juga pesan Tuhan yang disampaikan kepada perempuan itu dan sebenarnya juga kepada kita semua. So let's learn from the lesson that Jesus gave to the woman. Untuk jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. It's to start not committing any sins from now. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang terakhir, The last lesson. Yaitu berbelas kasihan kepada orang lain. To give mercy to others. Kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. We have received the mercy from God. Sudah sewajarnya kita juga berbelas kasih kepada orang lain. It is a must that we also show mercy to others. Ada seorang saudari sedang mengeluarkan mobilnya dari tempat parkir. There's a sister who walked to drive his car away from the parking. Ketika mobilnya sudah 3/4 ya saudara, dia berbelok gitu ya, mau keluar dari tempat parkir. When the car wants to turn, ternyata nyenggol mobil sebelah. turns out that he crashed to the other car. Dia kaget. She was shocked. Dan dia tengok, mobilnya mobil apa yang kena. And she looked into the type of car. Ternyata mobilnya mobil Porsche saudara. Turns out that the car is a Porsche. Dan ada lecet dengan sangat amat jelas di bempernya, saudara. And there's a really clear scratch. Sayangnya pemilik dari mobil Porsche tersebut sedang tidak di dalam mobil. Unfortunately, the owner was not in the car. Akhirnya saudari ini menulis pesan menggunakan kertas.
In the end, this sister wrote in the letter. Dia tuliskan nomor teleponnya dan dia juga minta maaf dan dia meminta pengampunan dan kebaikan dari pemilik mobil tersebut. She wrote her contact and she was hoping for the kindness from this person, mercy from this person. Tetapi orang tersebut juga bisa menghubungi saudari ini karena dia meninggalkan nomor teleponnya dan bisa juga untuk melakukan pengganti rugian. And this owner also contact our sister, the sister. Ya, ternyata setelah seminggu gitu ya, saudari kita ini sudah dalam keadaan yang sangat tidak nyaman dan terbawa pikiran terus. And after 1 week in a very anxious state, saudari ini terus berpikir berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membenarkan kembali bodi dari Porsche tersebut. the sister was thinking how to fix the body of the Porsche car. Puji Tuhan tidak ada yang telepon. Praise the Lord that there was no one who called her. Ini merupakan belas kasihan yang ditunjukkan pemilik mobil Porsche tersebut kepada saudari ini. This is a mercy given to this sister. Pemilik mobil Porsche ini bisa menelpon saudari kita. And this owner of the Porsche can call to our sister, Bisa meminta uang pertanggungjawaban. can ask for the repair fee. Tidak hanya itu, saudara. Not only that, Bahkan bisa memaki-maki dengan menggunakan kata-kata yang luar biasa menyakitkan kepada saudari kita ini. the owner can give a mockery to this sister. Coba kita bayangkan kalau kita yang jadi pemilik mobil Porsche-nya, saudara. If we imagine that we are the owner of the car, Kita tinggalkan mobil kita di tempat parkir. we left our car in the park, Pas kita mau pakai mobil kita, udah ada baretnya yang luar biasa. and after we come back, there was a clear scratch on the body. Ketika kita melihat ada kertas yang tertinggal di situ, apa yang akan kita lakukan, saudara? When we look at the paper which left on the window, Mungkin kita sudah langsung telepon dan langsung memaki-maki. maybe we will call to the contact person and we mock them. Itu merupakan hak dari pemilik mobil Porsche tersebut. It is the right of the owner of the car. Tetapi apakah pemilik mobil Porsche tersebut melakukannya? But does this owner do that? Tidak, dan ini merupakan belas kasihan dari orang yang memiliki mobil Porsche tersebut. No, that this is a mercy given by the owner of the car. Terlepas dari pemilik ini merupakan orang Kristen atau tidak. Whether this Porsche car owner is a Christian or not. Jika kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, If we look into our daily life, mungkin kita pun bisa berada di dalam posisi pemilik mobil Porsche tersebut. maybe we can be the same position at the owner of the car. Kita di posisi yang benar. We are at the right position. Ketika di tempat kerja, mungkin kita memiliki bawahan. Maybe we have underlings when we work. Bawahan kita memiliki kesalahan. Our underlings has a mistake. Kita memiliki hak untuk memarahi bawahan kita. We have the right to angry to them. Menegur itu merupakan hal yang benar, saudara, jika ada kesalahan. To rebuke is a good step if they commit mistake. Tetapi apakah kita lakukan menegurnya itu dengan kasih? But do we rebuke with love? Atau kita tegur dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati orang lain? Or we rebuke with furious? Karena kita merasa benar, berarti kita bisa menaikkan nada kita dan kita pun berhak untuk marah-marah sepuas kita kepada orang tersebut. Because we are right, then we have the right to get furious. Tapi coba kalau posisinya kita balik. And what about if we reverse the position? Bagaimana kalau kita yang ada di posisi saudari ini? What if we in the position of the sister? Respon seperti apa yang mau kita dapatkan dari pemilik mobil Porsche tersebut? What kind of response that we want to get from this Porsche owner? Ketika kita berada di tempat kerja dan kita melakukan kesalahan, respon seperti apa yang kita harapkan kita dapatkan dari atasan kita? What kind of response that we want to get from our boss in our work? Tentu kita berharap ketika kita ditegur pun tidak yang sampai menyakitkan hati kita. Of course, when we are being rebuked, we hope that we is not really satisfied. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling memikirkan bagaimana jika kita yang ada di posisi orang tersebut. So let us think what if we in their position.
Di sini Tuhan Yesus telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita semua. Here Jesus has given them mercy. Mari kita transfer belas kasihan itu dengan menunjukkannya kepada orang lain juga. Let us show mercy to others. Mari kita sama-sama lihat di dalam Lukas yang ke-6 ayat yang ke-36. Let's turn to Luke chapter 6 verse 36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Bapa kita murah hati, saudara. Jadi mari kita juga sama-sama murah hati. Be merciful just as your Father is merciful. Dan mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Matthew chapter 5 verse 7. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi mari kita sama-sama renungkan kembali, baik di dalam gereja, di kantor, di rumah, dimanapun kita berada, apakah kita bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Let us ponder wherever we are, can we show mercy to others? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, belas kasihan itu ditujukan kepada orang yang melakukan kesalahan. Just as I have delivered that this mercy shown to the one who is at guilt. Dan juga ditunjukkan kepada orang yang kita memiliki kuasa untuk melakukan hukuman. And shown a mercy to the people that we have the authority to punish them. Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Can we become like that? Baik, sebagai penutup dari judul kita yang merupakan belas kasihan Tuhan kepada perempuan yang berzina. As a closing to the title, Mercy from God to the woman who commit adultery. Ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari. There are 3 lessons. Yang pertama yaitu lihatlah diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. The first one is to reflect on ourselves before we judge others. Keluarkan balok dulu dari mata kita sebelum kita mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. To remove the beam of wood in front of our eyes before we remove the speck of our eye, the other eyes. Yang kedua, untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. The second one is to go and commit sins no more. Kita sudah mengenakan manusia yang baru. We have wear the new man. Mari kita memohon penyertaan Tuhan sehingga kita bisa terus menggunakan manusia yang baru ini dan tidak mengotori baju putih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. So let us ask the guidance of the Lord so we will not dirty these new clothes. Dan yang terakhir, untuk berbelas kasih kepada orang lain. And the third one is to give mercy to others. Walaupun posisi kita benar dan pihak lain yang salah. Although we are right and the other side is wrong. Walaupun kita bisa menegur orang tersebut dengan kasar. Although we can rebuke them harshly. Kita bisa menegur dengan baik-baik, saudara. We can rebuke them with peace. Dengan kata-kata yang tanpa caci maki dan menggunakan nada yang terlalu tinggi. Without a word that is said without mockery and a high tone. Posisikan diri kita sebagai orang yang salah. Kira-kira kita mau orang yang ada di hadapan kita ini memperlakukan kita seperti apa? We position ourselves as the one who commit mistakes. What kind of response that we hope to get? Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Amen. The sermon until here.